Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melakukan konseling pemilihan KB. Oh baik. Kalau boleh tahu sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Aulia Nurjana, Oh iya, Ibu Aulia. Usia berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Rumahnya di mana? Di perumahan Citra Indah. Oh, di perumahan Citra Indah. Baik Bu Aulia, tadi mau melakukan konseling pemilihan KB ya. Iya. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Putri yang bertugas di BPM pada hari ini, yang akan membantu Ibu untuk memilih dan menjelaskan tentang pemilihan KB. Nah, baik, biar lebih jelas, ini saya ada lembar balik. Nanti saya bantu jelaskan. Oke, baik, sebentar ya. Nah, jadi di dalam KB itu ada yang namanya kontrasepsi sederhana. Nah, ini terbagi menjadi 3. Ada amenorelaksasi, ada keluarga berencana alamiah, dan senggama terputus. Nah, di kontrasepsi sederhana tadi ada 3 yang semuanya itu memiliki pengertian, efektivitas, keuntungan, dan kerugian yang yang berbeda-beda, baik itu dari sisi harga maupun yang lainnya, itu semuanya berbeda. Nah, baik. Yang pertama ini ada kontrasepsi sederhana, itu ada amenorelaktasi. Jadi dia ini kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh sebelum haid dan bayi kurang dari 6 bulan. Nah, efektivitasnya ini efektif sampai di usia 6 bulan. Nah, terus banyak ya keuntungannya, yang diantaranya dia murah, aman, dan tidak ada efek samping. Dia tidak juga mengganggu aktivitas kita, tidak bisa mengurangi perdarahan juga. Lalu dia bisa memberikan nutrisi terbaik untuk bayi, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain-lain. Di sini banyak keuntungannya dan kerugiannya, tetapi dia bisa ada hambatan. Jadi metode ini dibilang kurang efektif ya, dan masanya kesulitan untuk menyusui secara eksklusif. Lalu berikutnya selain itu efek sampingnya gitu dari kontrasepsi sederhana ini, dia memiliki resiko kehamilan yang tinggi bila ibu tidak menyusui bayinya secara benar. Tadi kan makanya disampaikan ya kerugiannya itu dia tidak efektif. Dan kontraindikasi serta indikasinya, metode ini adalah metode alami yang bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. Jadi tidak seperti kontrasepsi yang lain ya, seperti ada IUD dan lain sebagainya, pil KB, suntik. Nah, itu kan ada jangka waktunya. Kalau ini dia hanya bisa digunakan setelah persalinan gitu, karena air susu kan hanya keluar setelah persalinan. Jadi dia cara penggunaannya juga sama ya, dia mendukung kesuksesan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Terus harus menyusui setiap 4 jam di siang hari dan setiap 6 jam sepanjang malam. 4 jam ya, 4 jam di siang hari dan 6 jam sepanjang malam. Lalu berikutnya ada keluarga berencana alamiah. Efektivitasnya juga sama, ini sangat rendah, memiliki keuntungan dan kerugiannya. Di antaranya keuntungannya yaitu dengan mengkonsumsi pil ini dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Ini bagian salah satu dari keuntungannya. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal dan maternal ya. Dan kerugiannya juga sama, dia tingkat keefektifannya relatif rendah dibandingkan metode kontrasepsi yang lain, sekitar 80-91%. Lalu biasanya metode KBA ini dilakukan dengan wanita mendeteksi kapan masa suburnya berlangsung. Ini biasanya di hari menstruasi sekitar hari ke-10-15. Nah, lalu berikutnya indikasi dan kontraindikasinya, metode ini tidak boleh digunakan untuk wanita yang memiliki resiko tinggi apabila mengalami kehamilan. Jadi ini juga tidak bisa digunakan oleh wanita yang belum mendapatkan haid karena menyusui atau setelah abortus gitu. Dan efek sampingnya penggunaan jenis KB ini dinilai lebih aman daripada alat kontrasepsi karena tidak menimbulkan efek samping apapun.
dan cara penggunaannya gampang ya, tidak berhubungan seksual di masa subur. Terus menggunakan metode perhitungan kalender, nanti akan saya ajarkan juga yang namanya kontrasepsi barier. Nah, tadi kan kontrasepsi sederhana ya. Kontrasepsi sekarang ada barier, itu ada 3 kondom, ada spermisida, dan ada juga diafragma. Jadi kontrasepsi barier ini metode kontrasepsi dengan cara menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur yang sifatnya sementara, yakni menghalangi masuknya ke vagina sampai kanalis cervicalis. Nah, ini ada 3 ya. Nah, jadi alat kontrasepsi barier ini yang pertama ada tentang kondom, yang ini efektivitasnya dapat menjaga kehamilan tanggal 3 itu bisa mencapai 98%. Tapi keuntungannya dia lebih bersih dan lebih aman ya. Selain itu juga bisa mencegah penularan penyakit seksual, dan penularan penyakit seksualnya ada seperti gonore, sifilis, herpes ya, dan trichomoniasis, dan juga banyak penyakit lainnya. Nah, ini bisa mencegah terjadinya penyakit menular tersebut. Lalu tapi kerugiannya kalau kita ada alergi itu terhadap bahan lateks. Nah, karena kan dia dari bahan lateks, kalau kita ada alergi dengan bahan tersebut sebaiknya dihindari memakainya karena dapat menimbulkan ruam dan gatal, khawatirnya iritasi dan menjadi semakin parah gitu. Tetapi sangat kecil sih kemungkinannya ada orang yang alergi terhadap bahan lateks gitu. Jadi kemungkinan besar sebagian orang itu rata-rata tidak ada alergi dengan bahan tersebut. Nah, dia ada efek sampingnya karena terbuat dari lateks yang tipis. Jadi dia bisa memicu alergi tadi. Itu bagian salah satu dari efek samping, walaupun tidak banyak yang merasakan efek sampingnya gitu. Dan dia cara penggunaannya biasanya dia juga tertera di kemasannya biasanya untuk cara penggunaannya. Kalau kontrasepsi ini biasanya sudah familiar. Lalu berikutnya ada spermisida. Ini bahan kimia, dia biasa bahannya non-oxynol 9, digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma yang dikemas dalam bentuk aerosol gitu. Jadi sama ada keuntungan dan kerugiannya. Alat kontrasepsi ini dapat membunuh sperma dan mengalirkan masuk ke dalam rahim. Agar lebih efektif, harus ditempatkan jauh di dalam vagina atau di dekat leher rahim gitu. Nah, kerugiannya dia membutuhkan waktu sebelum melakukan. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu, dan dia kurang efektif jika tidak digunakan bersamaan dengan alat kontrasepsi lain gitu. Jadi tetap harus dibarengi, jangan hanya memakai spermisida aja. Lalu sama ini hampir mirip ya dengan kontrasepsi yang kondom. Jadi dia kontraindikasinya bisa menimbulkan iritasi, rasa perih, gatal, ruam. Nah, karena nggak cocok dengan bahannya, hal itu kemungkinan saja terjadi. Jadi efek sampingnya yang paling utama dan yang paling sering terjadi itu menimbulkan iritasi karena reaksi dari alerginya gitu. Lalu berikutnya ada diafragma. Ini adalah cup berbentuk bulat cembung terbuat dari bahan lateks juga, sama seperti yang sebelumnya tadi. Dan dia ini diinersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual, dan menurut cervix dia juga sama, terdapat keuntungan dan kerugiannya. Di antaranya keuntungannya itu dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan, dan dia bentuknya kecil jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi kerugiannya bila belum terbiasa perlu waktu untuk dapat memakainya dengan benar, perlu mengingat waktu pemakaiannya dan kapan harus melepasnya. Tidak selalu cocok digunakan untuk perempuan yang pernah melahirkan. Jadi efektivitasnya, kesuksesan alat ini mencapai 94% keberhasilannya. Lalu berikutnya ini ada efek sampingnya yang merasa tidak nyaman karena dia bentuknya kan dimasukkan, jadi merasa tidak nyaman, terus timbulnya rasa perih saat buang air kecil, dan adanya bercak atau perdarahan yang tidak teratur ketika memakai alat diafragma ini. Cara penggunaannya dimasukkan ke dalam vagina untuk menutupi mulut rahim.
Ya, kontraindikasinya itu tidak nyaman, perih, menimbulkan perdarahan, menimbulkan rasa perih saat buang air kecil. Gitu. Itu tadi dari kontrasepsi sederhana. Ada 3, ada kondom, diafragma, dan juga spermisida. Ya, kontrasepsi barrier ada 3, ada kondom, spermisida, dan juga diafragma. Lalu berikutnya yang terakhir, nah dan yang sering kita kenal ini ada namanya kontrasepsi hormonal. Jadi jenis kontrasepsi ini menggunakan alat bantu yang mengandung hormon. Jadi ada pil kombinasi, ada suntikan kombinasi, dan juga ada implan. Nah, pil kombinasi sendiri ini efektivitasnya itu sangat tinggi dan angka kegagalannya hanya 1-8% dan 3-10% untuk pil mini. Jadi keuntungannya ini pengendalian kelahiran yang sangat efektif dan nyaman serta mudah digunakan karena mengkonsumsi, karena diminum ya kayak kita minum obat gitu. Dan kerugiannya ini dia setelah minum biasanya akan menimbulkan mual muntah, sakit kepala, nyeri payudara, dan ini tapi hanya terjadi pada beberapa wanita. Nah, efek sampingnya itu perubahan suasana hati. Ya, jadi nanti kalau habis minum pil ini agak-agak moodnya naik turun, mood swing, itu wajar karena itu bagian dari efek samping. Mual dan nyeri payudara itu juga bagian dari efek samping. Lalu indikasi dan kontraindikasinya jika sudah pernah memiliki anak maupun belum memiliki anak, usia reproduksi dan pasca keguguran ini cocok banget diminum untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak, mau yang udah punya anak, mau yang belum, mau yang habis melahirkan, mau yang usia reproduksi, sedang usia reproduksi atau sedang keguguran. Setelah keguguran itu pun bisa minum pil kombinasi ini. Jadi hanya perlu minum 1 pil sehari ya, terus diminum pada waktu yang sama persis di setiap harinya. Jadi kalau hari sebelumnya minum jam 10 malam, seterusnya jam 10 malam. Itu. Lalu berikutnya ini yang sering juga terdengar itu suntikan kombinasi atau suntik KB. Ini dia memasukkan 25 mg depomedroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipionat yang diberikan injeksi IM intramuskular sebulan sekali. Nah, efektivitasnya ini juga sangat tinggi dan mampu mencegah kehamilan selama 1 bulan lamanya. Keuntungannya KB suntik ini sangat efektif mencegah kehamilan. 1 kali suntik hormon ini mampu mencegah kehamilan selama 2-3,5 bulan atau 8-13 minggu. Nah, tapi kerugiannya dapat menimbulkan perdarahan yang tidak normal. Lalu berikutnya, efek sampingnya juga dapat terjadi gangguan haid ya, menstruasi. Nanti kalau misalkan yang tadinya setiap bulan menstruasi tapi bulan berikutnya nggak haid, mungkin itu adalah salah satu bagian dari efek samping pemakaian suntik kombinasi ini. Lalu juga bisa menimbulkan depresi, keputihan, jerawat. Nah, dan jangka panjang itu bisa terjadi penurunan libido dan densitas tulang. Indikasinya pasca persalinan tidak sedang menyusui, riwayat kehamilan ektopik dan nyeri haid hebat. Lalu berikutnya kontraindikasinya ibu menginginkan haid teratur, kelainan jantung, hipertensi, dan ibu yang menderita sakit kuning. Cara penggunaannya bisa dengan KB suntik 3 bulan maupun 1 bulan. Cara suntik KB-nya dengan IM ya, disuntikan pada otot bokong atau otot bahu. Nah, suntikan KB yang pertama diberikan pada saat 7 hari pertama haid atau setelah selesai masa nifas sekitar 6 minggu setelah persalinan. Nah, dicatat ya Bu waktunya. Lalu berikutnya pemasangan implan. Ini juga sering ya, pemasangan implan itu alat kontrasepsi yang dimasukkan di dalam ini bahu. Jadi dia ditanamkan di bawah kulit yang bekerja mengurangi transportasi sperma dan mengganggu proses pembentukan endometrium. Nah, efektivitasnya juga sama, dia sangat tinggi serta kegagalannya hanya 1-3%. Jadi keuntungannya ini metode implan ini metode jangka panjang, dia bisa digunakan sampai 5 tahun. Jadi kesuburannya juga akan kembali setelah diambil. Jadi begitu dipasang, ini bisa ditanam selama 5 tahun. Lalu setelah itu ketika saya mau punya anak nih Bu Bidan, itu dicabut ya, segera langsung bisa mengembalikan hormon-hormon yang bisa memicu kehamilan segera. Nah, lalu berikutnya keuntungan dari metode implan ini
jangka panjang, jadi ibu tidak perlu mengingat kapan harus meminumnya, kapan waktu suntik ya. Kalau pil kombinasi dan juga suntik itu kan harus diingat waktunya. Berikutnya yaitu kerugiannya pada kebanyakan klien ini dapat menyebabkan perdarahan, bercak, sputting. Nah ini wajar karena ini bagian dari efek samping, lalu juga bisa merubah pola haidnya. Tuh. Nah lalu berikutnya selain itu ada kontrasepsi mantap, ini ada vasektomi, tubektomi, dan juga alat kontrasepsi dalam. Nah, untuk kontrasepsi mantap ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ada vasektomi dan juga tubektomi. Kalau vasektomi itu untuk laki-laki dan tubektomi ini untuk perempuan. Begitu Ibu penjelasannya. Kira-kira Ibu mau pilih KB yang mana? Saya sih kayaknya pilih yang KB pil deh. Oke, baik, boleh. Nah, untuk penjelasan terkait KB pilnya nanti akan saya kirimkan lembar baliknya melalui nomor WhatsApp Ibu supaya Ibu bisa baca-baca lagi di rumah. Nanti nanti kita siapkan ya Bu ya. Kalau Ibu untuk bersedia memilih pil kombinasi, nanti saya siapkan untuk jadwalnya, baiknya kapan, kontrolnya kapan, seperti itu. Apakah sudah paham Ibu? Iya, saya sudah paham. Oke, baik. Terima kasih Ibu.